Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini oleh karena berkat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita boleh dipelihara Tuhan. Kita boleh mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari. Pelajaran yang ke-11 dengan judul Yesus Penulis dan Penyempurna Iman Kita. Dan pada saat ini mari kita melihat ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, sehingga kita semakin dikuatkan lewat pelajaran ini dapat meyakini dengan sepenuhnya lewat iman bahwa Yesus adalah penulis dan yang menyempurnakan akan iman kita kepadanya. Kalau kita melihat ayat inti sepanjang pelajaran kita minggu ini terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 2. Di sana dikatakan seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di dalam ayat ini membahas mengenai bagaimana caranya supaya kita dapat bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi fokus pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah bagaimana pentingnya iman di dalam kehidupan kita. Di akhir khotbahnya, Paulus memperkenalkan tema yang menjadi pilar, yang menjadi inti ataupun dasar bagi orang percaya. Apa itu? Iman. Ibrani 11 ayat 1, definisi iman. Menurut Paulus di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan bukti oleh karena kita melihat, tetapi iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang bahkan belum kita lihat. Iman adalah persyaratan untuk menyenangkan Allah. Kita boleh lihat itu di dalam Ibrani 11 ayat 6. Apabila kita mau untuk menyenangkan akal Allah di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Mari kita beriman kepadanya. Kita percaya sepenuhnya bahwa Allah akan merealisasikan akan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Yang kita terima itu melalui iman. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 38, di sana ada banyak pahlawan iman yang agung, baik pria dan wanita, yang dunia tidak layak bagi mereka. Kita akan lihat satu persatu, walaupun tidak semuanya, tetapi kita akan lihat satu persatu pahlawan-pahlawan iman yang menang di dalam perlombaan iman. Kita akan pelajari bersama-sama bagaimana caranya hidup dengan iman. Kita juga akan melihat bagaimana iman Abraham dan Sarah, iman Musa, iman Rahab, dan penulis dan penyempurna iman. Siapakah itu? Oke, pada saat ini mari kita lihat hidup dengan iman. Bagaimana caranya kita sebagai orang-orang percaya harus hidup dengan iman? Karena biasanya untuk kita dapat mempercayai sesuatu itu harus ada bukti terlebih dahulu. Kita harus lihat dulu. Tetapi ini berbeda. Mari kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 37 sampai 38. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Di sini dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman, dan ini berkaitan dengan janji bahwa Yesus itu akan datang kembali. Dan di sana dikatakan bahwa Dia atau Yesus ini yang akan datang, Dia telah berjanji dan pasti akan datang kembali. Dia telah berjanji dan Ia akan melakukannya. Sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah kita percaya akan janji tersebut? Karena realitanya pada saat ini Yesus belum datang. Kita tidak bisa melihat secara langsung dengan kasat mata kita bahwa Yesus itu sudah datang. Belum. Tetapi apakah kita mempercayai bahwa janji Yesus mengenai kedatangannya itu akan tergenapi? Itu tergantung dari kita. Jika Anda percaya, Tuhan mendorong Anda untuk berpegang teguh pada iman Anda. Jika kita percaya, maka Tuhan akan mendorong kita untuk berpegang teguh kepada iman kita. Jika iman kita pernah goyah, tinjau kembali daftar pria dan wanita yang mencari akan pahala ini yang telah dijanjikan akan kedatangannya. Tetapi sampai saat ini Yesus belum datang, tetapi mereka terus percaya kepada Tuhan. Di zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada banyak pria dan wanita yang percaya bahwa Yesus pasti akan datang dan pahala ini akan diberikan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang setia yang sekarang beristirahat, menunggu untuk menerima janji itu. Janji kedatangan Tuhan bersama dengan kita.
Pertanyaannya adalah apakah kita percaya? Tuhan membuat janji dan Dia setia. Iman kita datang dari kesetiaannya. Ini bukan tentang tindakan iman yang terisolasi, tetapi tentang kehidupan iman. Ini bukan hanya sekedar kita, ya saya beriman, saya percaya, tetapi tidak ada tindakannya. Tetapi di sini dikatakan ini bukan tentang tindakan iman yang terisolasi, tetapi apa katanya? Tentang kehidupan iman. Harus menghidupkan akan iman tersebut. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bukan hanya sekedar di ucapan atau di omongan saja, tetapi harus dihidupkan di dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa kita beriman kepada Tuhan. Pada saat ini mari kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab bagaimana mereka mempertahankan akan iman atau menghidupkan akan iman mereka kepada Tuhan. Kita lihat iman Abraham dan Sarah. Ibrani 11 ayat 17 mengatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kita tahu bersama akan cerita bagaimana Abraham ini diberikan janji oleh Allah bahwa akan mendapatkan keturunan yang banyak seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Tetapi kenyataannya ketika mereka sudah di usia lanjut, mereka belum memiliki akan janji keturunan tersebut. Sarah tidak bisa melahirkan anak. Buktinya masuk akal karena pada waktu itu dia sudah berhenti haid dan umurnya sudah 100 tahun. Namun Sarah percaya, dan ini di luar logika. Walaupun pada awalnya dia kurang mempercayai, dia tertawa oleh karena janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Tetapi pada akhirnya ia mempercayai. Dan inilah yang merupakan iman. Belum melihat buktinya tetapi sudah percaya. Dan ini seringkali di luar nalar kita atau di luar logika kita. Sarah mempercayai Tuhan yang telah membuat janji, dan Tuhan tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berbohong, dan dia akan merealisasikan akan janjinya tersebut. Seorang wanita tua melahirkan seorang anak dari seorang pria sama saja sudah mati. Karena kenapa? Karena ya memang tidak bisa lagi melahirkan secara logika, karena sudah mati haid. Tetapi pada akhirnya kita tahu bersama anak yang dijanjikan itu diberikan. Walaupun Abraham berusaha membantu Tuhan untuk merealisasikan akan janji keturunan ini dengan pada akhirnya bekerja sama dengan Sarah, ia tidur dengan Hagar. Tetapi bukan itu maksudnya. Itu merupakan tindakan yang tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi dia memperbaiki komitmennya kepada Tuhan. Dan setelah itu Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anak yang telah dia berikan kepada mereka. Kalau perintah tersebut diberikan kepada kita, hanya ada anak satu-satunya, anak kesayangan yang saya sayangi, dan pada akhirnya Allah meminta kembali untuk dikorbankan. Apa respon kita? Tetapi ini respon Abraham. Abraham harus berdiri di atas imannya, iman yang didasarkan pada janji yang telah digenapi Allah, dan dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 17-19 di sana dikatakan, Abraham berpikir, bagaimanapun bukankah anak yang lahir itu hampir mati? Bukankah mudah bagi Tuhan untuk menghidupkan kembali anak yang sudah mati? Dia percaya bahwa Tuhan bisa memberikan solusi jalan keluar ketika dia meminta sesuatu kepada kita. Abraham yakin dengan sepenuhnya kuasa Allah akan berlaku di dalam kehidupannya. Percaya kepada Tuhan berarti percaya pada hal yang mustahil. Apakah kita mampu untuk mempercayai hal yang mustahil? Terima kasih kepada Tuhan bahwa hal yang mustahil itu akan terjadi, terrealisasi kepada kita apabila kita beriman kepadanya. Belajar dari pengalaman Abraham dan Sarah. Mari kita lihat contoh yang kedua, iman Musa. Ibrani 11 ayat 27, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kita tahu bersama cerita Musa, dan kita tahu bagaimana ia dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa oleh karena imannya kepada Tuhan. Kehidupan Musa penuh dengan tindakan iman sejak kelahirannya. Orang tua menyembunyikan dia meskipun ada titah raja untuk membunuh anak laki-laki. Apalagi ia menolak akan tahta raja. Ia diangkat menjadi anak dari putri Firaun, tetapi dia menolak semuanya itu. Ia meninggalkan Mesir dan bersandar pada yang tidak kelihatan. Dia di dalam pergumulannya, dia ada di padang gurun, dia tetap percaya kepada yang tidak kelihatan tersebut, yakni Allah, bahwa Allah akan menuntun akan kehidupannya. Dia merayakan Paskah, menghindari kematian anak sulung. Kita tahu bersama ceritanya ketika Musa
ditugaskan oleh Allah untuk membebaskan akan bangsa Israel. Pada tulah yang ke-10, anak sulung mati, ada darah yang harus dioleskan di pintu-pintu masuk rumah dari orang-orang Israel. Dan pada akhirnya dia menghindari kematian anak sulung, dan di momen itulah Firaun melepaskan akan bangsa Israel dari Mesir. Ia menyeberangi Laut Merah yang kering, dan ini merupakan peristiwa yang tidak bisa dilupakan dan juga merupakan peristiwa yang sangat terkenal sampai pada saat ini, di mana laut terbelah menjadi dua dan mereka berjalan di tengah-tengah laut yang kering, dan bangsa Israel itu diselamatkan oleh Tuhan. Dia hidup selama 40 tahun dikelilingi oleh mujizat iman yang terus menerus dari Allah, dan dia melihat bukti kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel, dan juga Allah mengasihi akan Musa, walaupun bangsa Israel seringkali menyakiti akan hati Tuhan. Kita bisa belajar hal-hal ini dari pengalaman Musa. Yang pertama, pandangan kita harus tertuju pada Yesus, tanpa melupakan hadiah keselamatan yang akan diberikan kepada kita apabila kita menyambut akan tawaran keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Kita mungkin harus menanggung cemoohan karena iman kita kepada Yesus. Kita tidak boleh melekat pada harta benda duniawi, dan Musa memilih untuk meninggalkan itu semua, meninggalkan segala kesenangan, fasilitas yang ia miliki, dan ia tetap setia kepada Tuhannya. Kita bisa mengharapkan keajaiban dalam hidup kita di dalam Tuhan. Sebagaimana Musa dikelilingi dengan mujizat-mujizat di dalam kehidupannya, kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Mujizat Tuhan senantiasa diberikan kepada kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita beriman kepada Tuhan kita? Mari kita lihat selanjutnya Rahab. Siapakah Rahab ini? Kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu, perempuan sundal, perempuan tunasusila, perempuan yang tidak dihormati oleh karena pekerjaan yang tidak baik ini. Dan Rahab di sana dikatakan dia tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rahab memiliki iman yang kuat. Yosua adalah seorang pria saleh yang setia melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Sebaliknya, Rahab tidak memiliki kebajikan yang menonjol, justru perbuatan-perbuatan yang tercemar yang dilakukannya. Namun, Paulus menyebutkan dia ketika mengingat penaklukan Yeriko dan bukan Yosua. Paulus mengingat Rahab, dia mengingat imannya yang kuat. Dia mendengar mengenai Allah Israel, dia mendengar tentang mujizat-mujizat yang Allah buat melalui bangsa ini. Walaupun dia bukan Yahudi, tetapi dia percaya terhadap Allah Israel. Rahab adalah teladan iman bagi semua orang yang beriman tanpa melihat. Dia mendengar, percaya, dan taat. Dia memilih Tuhan tanpa ragu-ragu. Mungkin timbul di dalam pikiran kita pertanyaan seperti ini. Rahab itu perempuan sundal dan dia berdusta, dia menyembunyikan akan pengintai. Tetapi kenapa di sana dikatakan dia adalah pahlawan iman? Kita perlu mengetahui bahwa pada saat itu tindakan satu-satunya yang menurut Rahab, perempuan sundal yang tidak mengenal Tuhan, yang menurut Rahab ini yang paling baik adalah dengan cara dia harus menyembunyikan akan mata-mata ini. Dan pada akhirnya dia harus berbicara yang lain atau berdusta kepada para pengawal yang mencari mereka. Menurut dia ini yang paling baik yang bisa ia lakukan. Tetapi ketika ia menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya, di dalam pengetahuan akan kebenarannya berangsur-angsur pasti kalau seandainya ia sudah lebih mengenal siapa Allah itu, ia akan mencari solusi lain, bukan dengan cara seperti yang ia lakukan untuk menyelamatkan akan pengintai tersebut. Tetapi pada saat itu yang Rahab ketahui, yang paling baik yang harus dia lakukan adalah dengan cara dia harus menyembunyikan akan pengintai tersebut. Kita bisa mengatakan hal yang sama tentang semua pahlawan yang tidak sempat dijelaskan juga oleh Paulus. Di sana ada Daud, ada Barak, ada Gideon dan lain sebagainya. Banyak dari mereka memutuskan untuk mengikuti Tuhan apapun konsekuensinya, walaupun mereka tidak menerima pelepasan. Mereka harus menderita, mereka harus dianiaya, mereka harus dibunuh, mereka harus dipenjarakan, mereka harus dicampakkan. Tetapi karena iman, mereka memutuskan untuk mengikuti Tuhan apapun resikonya. Bagaimana dengan kita saat ini? Dan di dalam pelajaran ini di sana dikatakan bahwa ada penulis dan penyempurna iman kita. Siapa? Ialah Yesus. Memandang kepada Yesus, penulis dan penyempurna iman kita. Ibrani 12 ayat 2. Bagaimana caranya agar iman kita ini tetap kuat? Dengan berpegang teguh pada Yesus.
Paulus menyebutkan dua sifatnya yang berkaitan dengan perlombaan iman kita supaya kita dapat memperoleh akan kemenangan yang telah disediakan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Yesus adalah penulis iman kita. Yang kedua adalah Yesus penyempurna iman kita. Sebagai penulis iman kita, Dia adalah satu-satunya yang telah mencapai akhir perlombaan. Dia menang terhadap dosa, Dia menang terhadap kematian. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kehidupannya yang sempurna memungkinkan kita untuk bergabung dalam perlombaan iman. Dan Dia adalah alasan kita memilih iman. Ia memberikannya bagi kita. Allah sangat baik melalui anaknya Yesus Kristus, sehingga Dia memberikan segala sesuatu kepada kita. Keselamatan diberikan, berkat-berkat surgawi senantiasa dicurahkan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita cukup yakin dengan sepenuhnya bahwa berkat-berkat tersebut akan terrealisasi di dalam kehidupan kita? Mari kita melatih akan iman kita untuk terus percaya kepadanya. Sebagai penyempurna iman kita, Dia menyerahkan segalanya untuk kita, bahkan nyawanya diberikan bagi kita. Dia tidak pernah melakukan akan dosa. Dia hidup suci di hadapan Allah. Dia selalu berkomunikasi, berhubungan dengan Bapanya yang di sorga. Pandangannya tetap pada kebahagiaan di depan dan untuk manusia. Dan pada akhirnya Dia menanggung hal-hal yang tidak terpahami, segala sesuatu dan siksaan, cercaan, malu ditanggungnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan iman kita kepada Tuhan, kita mengikuti akan teladannya, mengarahkan akan pandangan kita kepadanya, dengan setiap bergerak maju dan mempercayai janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita masih dalam penderitaan, tantangan kehidupan, ingat, nabi-nabi, para rasul, utusan Tuhan, mereka juga menderita. Tetapi Paulus mengatakan upahnya jauh lebih besar daripada penderitaan yang ia harus hadapi pada waktu itu. Demikian juga dengan kita. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Di dunia ini tidak dijanjikan bahwa kita akan bahagia selama-lamanya, tetapi surga menjanjikan kita akan bahagia untuk selama-lamanya. Tempat tinggal kita bukan dunia, tetapi di dalam surga. Maukah kita terus beriman kepada Tuhan? Dan janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan terus mengarahkan akan kehidupan kita untuk selalu setia kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih karena Yesus adalah penulis dan penyempurna iman kami, umat-umat-Mu. Bantu kami Tuhan untuk kami terus beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Amin.